Halo YouTube, jumpa lagi dengan Ilmu Gunung Traders. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas sedikit ya tentang bagaimana caranya kita mengatur position size jika teman-teman trading di crypto futures. Ya, jadi topik kita kali ini yaitu adalah bagaimana cara mengatur position size trading di pasar crypto futures. Nah, karena banyak trader itu belum paham mekanisme si crypto futures ini, pasar crypto futures ya. Banyak yang mengira bahwa crypto futures ini bisa seenak jidat kita trading asal-asalan. Nah, justru di pasar futures ya, crypto itu malah bahaya kalau teman-teman nggak ngerti yaitu cara ngatur position size-nya. Nah, itu kenapa bahaya? Karena ya, mungkin teman-teman sudah tahu ya, di crypto futures itu kita punya yang namanya leverage. Nah, ini ya. Jadi saya bahas dulu basic fundamental teorinya dulu. Jadi crypto futures itu kita punya yang namanya leverage ya. Sedangkan kalau crypto spot ya, teman-teman itu nggak perlu mikirin leverage karena crypto spot kita cukup paham yang namanya margin dan sudah cukup ya. Nah, tapi kalau futures itu punya yang namanya leverage. Nah, dan leverage di crypto futures sendiri itu variasi ya. Ada yang 100 kali, ada yang 50 kali, ada yang 25 kali, jadi macam-macam ya leverage-nya. Nggak semua aset kelas ya, nggak semua koin atau token itu punya leverage yang sama ya. Contoh misalnya kalau teman-teman trading di Binance ya, kalau nggak salah BTC itu 125 kali, dan kayak koin-koin lain seperti kayak Matic ya, kemudian kayak ada Atom dan sebagainya itu mungkin kalau nggak salah hanya 50 kali leverage-nya. Jadi ini sangat berbeda teman-teman, nggak semuanya punya leverage yang sama ya. Mungkin tergantung dari market cap, likuiditas, dan mungkin ramainya si aset kelas itu diperdagangkan ya. Jadi volumenya ya, volume kayak gitu. Nah, sekarang saya membahas bagaimana sih caranya kita ngatur position size kita. Nah, yang pertama adalah teman-teman harus paham ya. Setiap kita ingin trading ya, kita harus mengerti bagaimana mekanisme perhitungan di aset kelas itu. Ya, misalnya di forex. Ya, forex itu menggunakan yang namanya pips atau poin. Nah, apakah di kripto menggunakan pips atau poin? Bukan, ya kan? Kripto ya itu sama seperti saham ya atau stocks. Ya, sama seperti saham atau stocks yang dimana perhitungannya menggunakan yang namanya persentase. Ya, persen. Berapa persen? Gitu ya. Sedangkan di forex itu dia nggak pakai persen, dia pakainya pips atau poin. Ya, jadi kalau kripto ya dia kurang lebih menggunakan persen juga. Ya, jadi beda nih. Nah, teman-teman nggak bisa trading di kripto dengan menghitung poin. Ya, kita harus lihat persennya. Ya, gitu loh, karena ketika dia naik, ketika dia turun itu berdasarkan persentase ya. Jadi kalau kita misalnya ya ada satu chart di sini ya, saya coba contohkan misalnya harga turun, harga naik, harga turun, harga naik, harga turun misalnya. Nah, misalnya jika kita memasang posisi short di sini ya, short. Nah, kita harus lihat SL kita di mana. Misalnya SL kita di sini. Ya. Di sini kita punya stop loss. Nah, kita hitung. Apa yang kita hitung? Kita hitung adalah jarak ya entry kita dengan stop loss. Berapa persen? Nah, kalau kita menggunakan poin itu akan sedikit ribet. Tapi contoh kita short di harga 20.000 ya, 20.000. Nah, stop loss kita di harga 22.000. Nah, misalnya kayak gitu. Jadi kita posisi short nih. Tinggal kita hitung, kalau pakai poin kita tahu ya, ini sama dengan 2000 poin. Ya, tetapi di kripto kita menggunakan persen. Jadi berapa persen? 20.000 ke 22.000 ya. Misalnya adalah 10%. Ya, jadi persentasenya adalah 10%. Ya, jadi kalau kita menggunakan margin ya, kita harus menentukan juga apa sebelum kita menggunakan margin ya. Jadi sebelum menginput margin ya, kita harus menentukan resiko kita ya atau position size kita. Nah, ini yang agak sedikit teman-teman harus teliti ya. Bagaimana caranya menentukan position size kita atau resiko kita itu tidak menggunakan ini ya, karena ini berdasarkan entry atau yang namanya risk per trade. Nah, kita harus melihat resiko kita itu nggak bisa dengan cara seperti ini, tapi kita harus melihat yang namanya capital, atau kita punya ekuitas, atau kita punya balance. Nah, bagaimana caranya? Yaitu kita harus tahu
berapa balance kita. Ya, misalnya kita punya balance atau modal kita itu adalah misalnya 2000 USDT. Ya, 2000 dolar USDT ya, 2000 USDT ya, gitu. Nah, berapakah resiko yang mau kita alokasikan dalam risk per trade? Ya, misalnya saya menggunakan resiko 0,5%, kadang 1%, ya bahkan 0,25%. Bisa jadi ya. Jadi kita menentukan resiko itu ya kita harus hitung juga, nggak bisa sembarangan. Kenapa? Karena kalau teman-teman ya karena melihat oh margin saya 2000, ya udah saya masukin aja 100 USDT. Oh jangan, nggak bisa kayak gitu. Kenapa? Ya karena kita belum melihat leverage-nya teman-teman. Ya ini banyak sekali trader ini dia salah paham penggunaan yang namanya resiko ya atau penggunaan margin istilahnya. Jadi karena dia melihat oh balance saya 2000 USDT bisa dong saya masukin aja 100. Tapi dia nggak lihat ini belum dikalikan leverage. Ketika dia pikir bahwa dia masukin 100 ya dan hanya rugi 100, yang ada apa? Nggak mungkin ya. Tiba-tiba kok ruginya jadi 200 USDT padahal tadi input marginnya 100. Ini sering terjadi soalnya. Sering terjadi ya. Masalahnya adalah input ya. Dia input marginnya 100 USDT. Tetapi ya saat kena SL ya atau floating loss itu bisa lebih dari 100 ya. Bahkan sudah 200 USDT floating loss. Nah, itu kenapa? Itu karena dia nggak memperhatikan perhitungan dari leverage dan juga dia belum menghitung baik-baik berapa risk per trade-nya berdasarkan ekuitas. Ya, mungkin orang bilang, ah ini ribet banget trading kayak gini. Nah, percayalah, kalau udah ngerti, itu sebenarnya nggak akan pusing. Tapi kalau belum ngerti, kaget biasanya. Ya kan, input di margin 100 USDT, tiba-tiba baru nunggu 2 jam, 3 jam, floating sudah 200 tuh. Ya, padahal dalam mindset dia berpikir gini, ya harusnya kalau saya seperti saya berjudi, saya taruh 100.000 ya sebagai bet atau taruhan saya harusnya kan nggak boleh lebih. Nah tapi kan dalam trading nggak ada aturan kayak gitu. Dalam trading itu dia akan menghitung berdasarkan mekanisme yang sudah diatur dan ditetapkan. Nah masalahnya trader-trader ini nggak mau ngikut mekanisme. Ya trader-trader yang pemula, trader-trader yang banyak sekali masalahnya ini. Nah sedangkan kita harus paham dulu mekanismenya. Yang namanya trading ini bukan pasar dari nenek moyang. Ya kan kita berada dalam capital market, berada dalam yang namanya itu futures market yang dimana di sini ya kejam permainannya ya. Kalau salah sedikit kita bisa rugi dan ruginya bisa jadi bikin bangkrut. Nah, itu. Jadi di sini kita tentukan berapa sih sebenarnya kita punya risk per trade. Ya, berapa persen? Ya, berapa persen misalnya. Nah, misalnya kalau kita punya 2000 USDT, saya tanyakan ke diri saya. Ya, saya nggak ngomongin persen dulu, saya tanyakan ke diri saya dulu. Berapa sih kemampuan rugi saya? Karena kalau kita ngomongin persen, kita ngomongin balance sebesar ini, manusia itu terkadang kan ya gimana ya, dia mindsetnya beda gitu. Dia bilang, ah ini loss 1000 USDT, loss 100 USDT nggak apa-apa. Ya, mindsetnya, nggak apa-apa deh. Ya, loss 100 USDT. Itu kan dalam ucapan. Tapi pada saat dia jalankan, serius nih 100 USDT ikhlas. Enggak, kebanyakan emosi, kebanyakan nggak terima. Nah, itu kan sering terjadi. Ya katanya nggak apa-apa deh, ya kan. Tapi pada saat sudah dijalankan dan sudah beneran loss, nggak berani juga dia tutup posisi lossnya. Bahkan dia malah open posisi lagi. Nah itu sering terjadi. Berarti apa? Omonganmu itu omong kosong juga. Nah makanya di sini kita harus tanyakan ke diri kita sendiri benar-benar. Jika saya punya 2000 USDT, berapa sih sebenarnya yang rela saya hilang? Ya jadi nggak usah ngomongin persen-persen dulu. Ya kita bicara berapa sih kita relanya hilang. Misalnya saya, ya kalaupun saya kerja normal di dunia pekerjaan yang real ya, kita kerja, ya taruh kita kerja sama orang, kita kerja di bawah suatu perusahaan segala macam, kita digaji satu hari berapa sih? Ya, jadi misal nih, kita punya income sehari ya, income sehari atau upah, ya upah per hari. Nah, berapa sih sebenarnya upah kita? Misalnya adalah 300.000 rata-rata, ya. Itu kalau teman-teman yang gajinya mungkin 10 juta sebulan itu ya berarti sehari itu sekitar 300.000 upah teman-teman. Nah pertanyaannya ya teman-teman rela nggak hilang 300.000 ini satu hari? Karena Anda tidak mungkin trading satu kali sehari. Oh ternyata nggak rela karena kalau dalam dunia nyata 300.000 ini capek. Kerja dari jam 8 pulang jam 5 sore. Nah dari jam 8 pagi tuh. Ya kan itu kalau shiftnya cuma sekali. Kalau shiftnya sampai lembur nah mampus tuh. Ya berarti kan kita harus sesuaikan lagi dalam dunia nyata. Oh ternyata saya sepertinya rela deh kalau hilangnya cuma 100 atau 150.000. Nah berarti ya kalau kita konversikan ke dalam USDT,
perkiraan kita ya, resiko ideal ya. Jadi resiko ideal atau ikhlasnya kita ya, itu sekitar berapa? 10 USDT, teman-teman. Ya, jadi 10 USDT itu sekitar 140.000 sekian. Nah, jadi kalau kita rugi 10 USDT, ya paling tidak oke lah. Karena kalau kita ruginya sampai 20-30 USDT, itu sudah sama kayak kita kerja normal, tapi kita kerja tok nggak dapat gaji. Ya kan, bayangin aja tuh, Anda seperti kerja dari jam 8 sampai jam 5, kerja full, tapi nggak dapat apa-apa. Nah, jadi trading tuh pakai otaknya di situ. Itu yang berat. Bukan ngomongin ego, bukan ngomongin nafsu, bukan ngomongin cepat kaya. Cepat kaya, semua orang pengen cepat kaya. Saya juga pengen cepat kaya, tetapi saya mengajarkan dari pengalaman saya, di mana saya tetap bisa menjaga emosi saya saat saya trading. Ya, dibanding dengan teman-teman saya yang pada stres terus. Kenapa? Karena mereka tidak pernah bertanya ke dalam diri mereka sendiri bahwa sebenarnya resiko ideal saya berapa sih. Ya, ternyata 10 USDT. Nah, oh ya udah, kita sudah punya resiko 10 USDT. Nah, 10 USDT kalau kita bandingkan dengan 2000 USDT ini sekitar mungkin 0,5%. Ya, jadi resiko kita sebenarnya itu sekitar 0,5% per transaksi, bukan 1%. Kalau 1%-nya itu 20 USDT, gitu loh, ya, sesimpel itu. Jadi kita sebenarnya resiko ideal kita adalah 0,5%, kayak gitu, dari kita punya balance. Nah, sekarang ya, karena kita sudah tahu resiko kita adalah 10 USDT, ya, nanti ya, perbandingan dari ini, dari entry dengan stop loss dengan leverage dan segala macam persentasenya ini nanti akan kita hitung, dan itu mudah karena kita sudah memiliki ini resiko kita 10 USDT, that's it. Ya, gampang. Nah, tinggal kita sesuaikan aset kelas yang kita transaksikan dan berapa leverage yang akan kita gunakan. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa kita butuh leverage, teman-teman? Dan kenapa ini ada leverage? Jadi sebenarnya ya, teman-teman harus paham bahwa leverage itu, kalau saya bilang, daya ungkit. Leverage itu daya ungkit. Kenapa? Karena sebenarnya pada aturannya ya, dulu trading itu membutuhkan modal yang sangat banyak. Modal yang sangat banyak. Nah, tetapi diciptakanlah suatu leverage yang dimana orang itu bisa ya bertransaksi menggunakan modal yang sepertiga atau mungkin 1/10 lebih kecil daripada modal yang seharusnya dibutuhkan. Gitu. Tapi kan pertanyaannya adalah, ya udah berarti kita nggak usah depo sebanyak 2000 USDT dong. Ya nggak gitu juga. Ya nggak gitu juga. Kenapa ya? Karena kita kan trading juga long term. Ya kan, kalau kita depositnya cuma 100 USDT, ya takutnya baru trading 5 kali, 10 kali bangkrut kan, nggak guna juga. Ya kan, sedangkan kita berdagang itu kan akan mengalami transaksi mungkin ratusan transaksi, ribuan transaksi gitu loh. Selama saya 3 tahun ini kan transaksi saya udah lebih mungkin 1000 kali gitu ya. Jadi nggak mungkin dong saya hanya deposit 100 USDT ya tradingnya cuma 10 kali ya. Itu hasilnya apa 10 kali? Misalnya kayak gitu kan. Dan nggak mungkin juga dalam 10 kali itu kita benar semua. Bisa jadi kalau loss semua ya habis. Ya gitu. Makanya kan kita butuh modal juga yang ideal dong. Ya itulah logika kita bermain di situ. Nah, jadi leverage sendiri itu adalah daya ungkit. Ya, daya ungkit yang dimana ya kita tidak harus menggunakan modal yang begitu besar ya, tetapi kita bisa menggunakan leverage untuk ya, untuk apa? Untuk istilahnya itu melipat gandakan ya, bahkan itu baik dari resiko maupun dari reward. Jadi kegunaannya leverage sebenarnya itu saja ya. Contoh nih teman-teman, contoh ya, kalau misalnya ini stop loss kita 10%, kalau menggunakan leverage satu kali kita hanya rugi 10% ya. Tapi kalau menggunakan ya leverage 10 kali, berarti 10% kali 10, berarti rugi 100%. Kayak gitu. Jadi misalnya teman-teman ya menggunakan margin, ketika teman-teman menggunakan leverage satu kali, berapakah marginnya? Ya. Marginnya teman-teman yaitu adalah 100 USDT. Kenapa? Karena kalau kena SL itu 10%. Nah, jadi 100 USDT ya dikalikan 10% sama dengan 10 USDT. Yang dimana ini sudah sesuai dengan resiko kita, yaitu 10 USDT. Tapi kalau kita menggunakan leverage 10 kali, berapakah ya kita punya margin yang kita butuhkan ya. Jadi margin kita berapa? Yaitu 10 USDT. Kenapa? Karena kalau kena SL ya, kita akan hilang 100%. Yaitu kalau kita masukin 10 USDT, yang hilang ya 10 USDT. Nah, itu
enaknya menggunakan leverage. Walaupun kita punya modal 2000 USDT, tapi kita menggunakan margin yang lebih kecil, tapi leverage-nya memang agak lebih besar. Ya, kali 10, kali 20, tergantung teman-teman sesuaikan. Ya, yang pasti jangan asal menggunakan leverage yang terlalu besar. Kenapa? Itu berbahaya, apalagi kalau salah input. Misalnya, ya, teman-teman menggunakan leverage 10 kali, tapi teman-teman menggunakan margin 100 USDT. Apa yang terjadi? Yang hilang 100 USDT. Gitu. Padahal teman-teman pakai leverage 1 kali, mindsetnya, oh ini hilangnya harusnya 10 USDT. Tetapi karena menggunakan leverage 10 kali, ya, Anda taruh 100 USDT, kena SL 10%, ya, berarti sudah 100%, akhirnya apa? Hancur. Habis, 100 USDT hilang. Ya, melayang langsung. Nah, itu. Ya, jadi kegunaan ya kita menggunakan leverage dan kegunaan kita bisa mengetahui kita punya capital, kita punya risiko ini, itu sebenarnya menguntungkan dari sisi trader. Kenapa? Gini, saya kasih tahu. Enaknya adalah kalau kita tidak menggunakan leverage, ya, teman-teman, itu kan satu posisi ya butuh 100 USDT. Nah, kalau teman-teman buka posisi 5, ya, misalnya ya, open 5 posisi, teman-teman membutuhkan 500 USDT. Artinya itu sudah 25% dari modal, ya, 25% dari margin, total margin kita. Ya, ini kan lumayan beresiko tinggi. Tapi kalau kita punya leverage, kita pakai leverage, ya, kita hanya butuh mungkin hanya 50 USDT aja. Kenapa? Karena satu posisi itu hanya 10 USDT, kalau 5 posisi ya 50 USDT, dan itu hanya mungkin sekitar 2% dari total margin. Nah, jadi kegunaan leverage sebenarnya biar kita punya kemampuan untuk membuka posisi lebih banyak. Sebenarnya kayak gitu di aset kelas yang lain. Jadi memang cocok untuk orang-orang yang full time trading di situ, yang satu hari bisa transaksi 5 kali, 6 kali, 7 kali, bahkan menahan posisi bersamaan. Gitu. Kenapa? Ya, kalau teman-teman resikonya 10 USDT dan marginnya 100, teman-teman kan butuh 500. Nah, bayangkan kalau menggunakan margin 300 USDT dan buka posisi 5 aset kelas jalan ya. Ada BNB, ada Ethereum, ada Bitcoin, ada Matic, ada segala macam lah, Doge, Shiba, segala macam. Teman-teman butuh 1.500 USDT. Itu sudah berapa? Itu sudah 75% dari margin. Dikit lagi Anda margin call itu. Ya, itu kalau sampai di push, buka lagi 5 posisi yang nggak kuat. Itu. Jadi tujuan margin, tujuan leverage ya, digabungkan dengan margin adalah biar kita punya daya ungkit. Kemampuannya di situ. Tetapi tetap aja kan, selalu diberitahu bahwa pengguna leverage itu yang nggak boleh sembarangan, seperti saya jelasin tadi. Kalau Anda salah menghitung, salah ukuran, ya salah perkiraan, apa yang terjadi? Margin call, serius. Kenapa? Karena takutnya margin Anda sudah tidak cukup menahan floating loss Anda, ya, ujung-ujungnya dapat nanti surat cinta dari Binance, dari exchange Anda. Nanti seringnya kayak gitu. Ya, jadi sudah nggak kuat nahan. Nah, itu karena apa? Kesalahan perhitungan. Gitu. Ya, oke. Ini teorinya sudah panjang, tapi sebenarnya teman-teman paham lah. Ya, langsung saya contohkan aja pada praktek langsungnya, ya, praktek realnya. Oke, saya hapus dulu. Di sini saya punya chart XRP ya, karena saya suka banget dengan market XRP ya. Jadi XRP kalau kita lihat ya, bagaimana tren XRP ya, kalau kita lihat adalah lihat dia turun, dia naik, dia turun, dia naik, dia turun, dia naik, dia turun ya. Jadi sebenarnya XRP ini berada dalam tren bearish ya, masih turun ya, tren bearish. Nah, di sini teman-teman kalau kita lihat ya, di sini ada support yang di break ya. Jadi ada support, dan di sini ada resisten. Jadi misalnya ya, kita trading kemarin ya, saya akan cari posisi short itu di area sini. Ya, misalnya. Ya, saya akan cari posisi short di area ini dan target saya adalah mungkin sekitar di area sini ya. Karena di sini banyak sekali area support yang istilahnya itu bertabrakan di situ. Reaksi dari area support ya. Nah, logiknya adalah bagaimana caranya kita trading dengan kondisi seperti ini ya. Simple. Ya, kita hapus dulu ya. Yang pasti kita sudah tandai bahwa di sini adalah area tempat kita monitoring ya, tempat kita memantau posisi kita, dan kita pindah ke time frame daily. Daily. Nah, di sini di daily ya. Kalau kita lihat ya, kita dari daily kita melihat bahwa market kemarin itu membuat yang namanya double top. Ya, membuat yang namanya double top ya. Ada 1,
kemudian ada 2. Nah, teman-teman udah banyak sekali pasti melihat di YouTube ya, ataupun di Google itu pola-pola double top ya. Dan saya mengakui bahwa pola double top sangat sering saya pakai. Ya, kenapa? Ya karena sering muncul. Sering muncul dan tidak pernah ada masalah. Contoh di sini. Di sini ada double bottom. Ya, naik. Di sini ada double top. Ya, turun. Ya, kemudian di sini ada triple bottom, double bottom segala macam, naik lagi. Jadi, menurut saya pola-pola seperti ini nggak ada yang salah. Ya, selama kita paham cara pakainya kayak gitu ya. Sekarang konteks kita adalah kita mengetahui bahwa di sini ada terjadi double top dan di kiri tadi ya sudah masuk pada area support yang di break dan menjadi area resisten di time frame weekly-nya tadi. Nah, di sini kita tinggal pindah ke time frame yang lebih kecil dan kita mencari area entry. Nah, caranya ya misalnya nih kita tandain dulu area invalidasi. Saya sering banget nandain area invalidasi sebagai target saya. Ya, kemudian di area sini karena di sini adalah area support yang banyak. Di sini adalah area support yang banyak dan di sini adalah area resisten. Nah, logiknya kalau kita mau nyari sell, ya jangan sampai dia ke atas ini karena itu nggak valid, ya. Dan target kita di sini karena di sini area support, jangan kita nggak exit ketika menuju area sini. Takutnya apa? Mantul. Nah, itu sering sekali terjadi karena Anda nggak bisa ngatur serakahnya Anda sendiri. Itu paling gampang lah. Kemudian kita pindah ke time frame 4 jam, ya. Kita tandai tadi di area sini ya. Dari double top terakhirnya, oke di sini. Nah, di sini saya akan menandai level mana yang akan tempat saya monitor. Ya, misalnya di sini adalah di area sini. Kenapa di sini teman-teman? Karena di sini adalah area resisten. Ya, kalau kita lihat ya, harga itu dia turun, dia naik, dia turun. Nah, jadi di sini ada seperti area resisten yang dimana harapan saya harga akan ada reaksi di situ. Karena apa? Karena di sebelah kiri di sini banyak reaksi ya. Ada di sini 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali dan di sini banyak. Maka di sini harapannya akan ada reaksi. Terserah teman-teman cocok atau nggak cocok dengan prinsip trading saya, tapi saya seperti ini cara membacanya. Itu paling dasar. Biar apa? Biar nggak pusing. Ya, biar nggak pusing. Karena buat apa kita pusing? Ya kan? Gitu. Nah, ketika kita sudah tahu area sini, apa yang kita lakukan? Kita bisa pindah ke time frame kecil untuk entry dan mencari setup. Misalnya kayak gitu. Nah, oke, di sini kita melihat ya. Contoh, cut. Nah, di sini teman-teman kita bisa lihat ada apa di sini? Ada triple top. Ya, di sini ada triple top. Ada 1, ada 2, ada 3. Nah, kalau saya misalnya nih lagi malas-malasnya untuk cari entry yang presisi, saya tidak masalah, saya langsung sell aja di sini. Ya, saya tandai level top terakhirnya ya di sini, tandain. Dan saya pasang sell, SL saya di atas. Sini. Area atas ini itu adalah area resisten di sini tadi ya, yang kita cek di time frame agak besar. Saya pasang di sini, kemudian target saya di mana? Target saya di area support. Nah, di area sini ya. Kalau teman-teman nggak yakin ke sini, teman-teman pindah ke time frame agak besar dan cari support yang lumayan dekat dan itu sudah cukup. Ya, atau area resisten yang di break jadi support ya. Misalnya di area sini. Ya, kenapa? Karena di area sini ada 1, ada 2, ada 3. Ya, jadi di sini ada support, ada resisten ya. Jadi di sini memang area yang kuat. Jadi di sini kita bisa juga exit. Kita bisa take profit di situ juga bisa, nggak masalah. Ya, nah misalnya di sini. Nah, it's okay, nggak ada masalah. Saya nggak ada masalah dengan yang namanya target ya. Selama teman-teman ngerti kenapa teman-teman mengambil alasan entry situ. Nah, di sini kita punya trading plan ya. SL kita di atas, target kita di sini. Nah, sekarang kita hitung berapa sih sebenarnya resiko kita? Ya, kita hitung berapa sih sebenarnya resiko kita antara entry kita dengan kita punya SL. Oke. Kalau kita lihat ya, kita punya SL itu 5% teman-teman, yaitu sekitar 200 poin ya, 200 poin atau berapa ini? Sekitar ya 265 poin ya, dari harga 0,50 ke 0,53. Nah, itu 5%. Nah, seperti kita bahas tadi ya, untuk menentukan leverage ya. Kita sudah punya apa tadi teman-teman? Kita sudah punya namanya risk per trade. Ya, risk per trade kita adalah 10 USDT. Ya, 10 USDT. Kemudian kita harus tentukan leverage. Kita tentukan leverage-nya mau pakai berapa. Misalnya saya menggunakan 10 kali atau 20 kali. Ya, mungkin ada orang yang juga yang menggunakan 100 kali, 125 kali ya. Tapi itu tergantung ya, kalau misalnya memang nekat ya terserah. Tapi 10 dan 20 kali udah cukup juga sih. Nah, dari sini kita sudah punya data dong. Ya, kita sudah punya data ya. Yang dimana kita punya resiko persentase itu 5,23%. Jadi risk percentage-nya itu sekitar 5,23%. Nah, kalau kita mau menggunakan resiko 10 USDT, ya, kalau kita punya leverage 1 kali,
ya, leverage 1 kali, ya, kita membutuhkan margin berapa ya? Misalnya di sini kalau 10 USDT 5%, maka kita butuh mungkin sekitar 20 USDT, 200 enggak, 100 kayaknya. Ya. 200 ya, 200 USDT. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan 100 USDT bisa juga ya, 100 USDT kayaknya. 200 USDT ya, 200 USDT. Kenapa? Karena 5%. Ya, karena 5% ya. Karena 5%, karena 200 USDT kali 5% itu sama dengan 10 USDT, teman-teman. Ya, karena kalau 10%-nya kan 20 USDT. Jadi kita membutuhkan margin 200 USDT, dan itu kan terlalu besar. Ya, sayang banget kita gunain margin besar-besar, tapi nggak apa-apa juga. Tapi kalau kita menggunakan leverage misalnya 10 kali, ya kita hanya butuh margin 20 USDT, misalnya kayak gitu. Ya, jadi kita butuh margin hanya 20 USDT. Ya, jadi lebih kecil. Jadi kita cukup input ya entry SLTP, dan margin kita adalah 20 USDT, dan jangan lupa leverage-nya 10 kali. Gitu. Nah, daripada teman-teman pusing juga bagaimana cara ngitung ini, nah sebenarnya di IGFX Traders ya, itu buat murid-murid saya itu kita sudah punya yang namanya web ya, kita udah punya yang namanya member portal, yang dimana di sini teman-teman itu bisa login ya. Ini buat misalnya yang belajar sama saya, itu teman-teman bisa menggunakan kalkulator yang udah disediakan, yaitu tinggal pilih crypto futures. Nah, di sini teman-teman ya, teman-teman tinggal memilih misalnya tadi resikonya berapa, 10 USDT. 10 USDT. Stop levelnya adalah sekitar 5%. Ya, 5, berapa tadi itu? 5%-an ya, 5,23. 5,2. Nah, marginnya kita tinggal taruh 10 kali. Ya, margin leverage-nya, berapa leverage-nya? Tinggal kita hitung. Ya, maka di sini udah diberikan bahwa jumlah margin yang kita butuhkan adalah 19 USDT. Jadi lebih gampang. Ya, lebih gampang ngitungnya menggunakan kalkulator yang sudah saya sediakan di member portal buat teman-teman yang misalnya belajar di ilmu gunungnya. Kenapa? Karena saya tahu gitu. Saya membutuhkan ini, saya menggunakan ini, dan ya kenapa enggak gitu. Ya, misalnya stadion saya juga menggunakan tool yang sama. Nah, karena bisa juga kita ngitung manual, bisa, tapi takutnya lama kan. Ya kita udah tahu lah, namanya juga trader itu kadang malas. Ya, malas ngitung manual. Jadi makanya saya berikan tool kayak gini di web, dan itu bisa diakses mau itu dari HP, mau dari laptop, terserah. Dan itu yang kita gunakan dari dulu. Ya, jadi segampang itu sebenarnya. Ya, jadi tinggal teman-teman itu apa? Teman-teman tinggal sesuaikan. Kalau SL-nya 5%, butuhnya 19 USDT. Nah, kalau misalnya SL-nya saya besarin dikit, jadi 6%. 6%. Saya tinggal input aja 6%, risk rate saya 10 USDT, margin saya tetap 20 kali, dan saya klik hitung dan akan muncul. Jadi kita butuhnya 17. Nah, mungkin ada yang tanya, gimana kalau leverage-nya kita pakai misalnya yang 20 kali? Nggak ada masalah, tinggal kita klik. Nanti akan berubah jadi 8 USDT. Jadi semakin besar leverage, jumlah margin yang kita butuhkan semakin kecil. Semakin kecil. Ya, tetapi ingat juga, kalau leverage-nya terlalu besar, Anda harus disiplin. Takutnya apa? Karena kalau menggunakan leverage yang lumayan besar ya, kalau nggak pakai SL atau bahkan teman-teman itu nggak disiplin, SL-nya malah dibuang, dihapus, nanti malah rugi hancur-hancuran. Ya, kenapa? Ya beda. Ya, kalau teman-teman menggunakan leverage semakin besar, itu 1%-nya sama dengan 20%. Ya, apalagi yang 20 kali nih. Jadi kalau teman-teman nggak disiplin, itu wah bahaya banget. Ya, apalagi hanya berbeda 1-20%, itu kan ngefeknya sangat-sangat banyak, apalagi yang menggunakan leverage sampai 100 kali. Ya, makanya harus disiplin. Makanya kan orang yang trading di futures, crypto futures ya, pasar futures, itu bukanlah trader pemula sebenarnya. Bukanlah trader pemula. Kenapa? Karena risikonya sangat tinggi. Trader yang profesional aja, kalau dia tidak bagus, tidak disiplin, itu bisa rugi, teman-teman. Apalagi yang pemula tahu sendiri, teman-teman ya. Ya, masalah pemula, trader pemula apa masalah ya? Jarang mau disiplin, yakin saya. Jarang mau disiplin ya, yakin banget saya. Karena ya biasa, kita tahu pemula itu kan pengennya trading tapi ragu-ragu. Nanti ketika dia sudah floating, dia hapus SL-nya. Kayak gitu seringnya. Nah, misalnya mungkin teman-teman bertanya lagi, oh, misalnya kita entry di sini. Gimana kalau kita ketinggalan dan kita entry setelah ini sudah turun? Bisa, kita ubah dikit di time frame 30 menit untuk melihat area breakout ya, area support atau resist yang sudah di breakout. Nanti kita akan sesuaikan lagi dengan target SL dan
target entry kita berapa persen ya. Yang pasti nggak usah dibawa pusing ya. Jadi trading itu prinsipnya adalah jangan sampai kita pusing, jangan sampai kita bingung ya. Jadi itu aja prinsip trading itu dari dulu sebenarnya, dan itu nggak pernah berubah ya. Jadi prinsip trading kalau dari saya itu jangan ya, ini ingat teman-teman ya. Jadi prinsip trading itu jangan sampai bingung atau pusing. Nah, kalau trading itu udah bikin kita pusing, maka jangan harap kita bisa trading dengan tenang, trading dengan optimal. Jangan harap. Kenapa? Karena kebanyakan trader kalau dia udah bingung, udah pusing, dia nggak bisa baca market atau nggak bisa trading dengan yang namanya objektivitas. Dia nggak bisa baca market itu dengan istilahnya itu dengan tenang dan teliti. Nah, misalnya di sini ya, kita melihat bahwa harga itu sudah breakout ya, kena triple top ya. Di Google banyak sekali pola-pola seperti ini ya, triple top ya. Dan market itu breakout ya. Kalau kita narik trendline di sini udah breakout ya. Nah, jadi di sini ada low, ada low, ada low, ada low, reject. Di sini reject juga tapi break juga. Nah, kita tinggal bisa nyari entry. Ada yang pasang sell stop. Ada yang pasang sell stop di sini. Dia pasang sell stop. Ada. SL-nya di mana? Ya, SL-nya di atas. Ya, SL-nya di atas. Ya, pasang sell stop di sini, SL-nya di sini biasanya. Nah, bisa. Tinggal disesuaikan aja. Oh, ini SL-nya adalah 2%. Ya udah tinggal input. Ya, misalnya pasang sell stop di sini ya. Teman-teman pasang sell stop karena teman-teman yakin kalau ini di break dia turun, pasang. Ya. Teman-teman input di sini resikonya misalnya 3%. Nah, saya bulatkan jadi 3%. Tinggal input. Berarti di sini persentasenya 3%, margin leverage-nya misalnya 10 kali. Tinggal kita hitung berapa kita punya margin yang kita butuhkan. Ya. Kita tunggu. Berapa nih? Ya. Kenapa internet saya lama ya? Loadingnya lama ini. Nah, udah muncul. Ya, kita butuh margin 33 USDT. Ya. Kenapa kita butuh 33 USDT ya? Karena kita punya stop loss atau stop level percentage itu cuma 3%. Ya, gitu. Dan margin kita kan 10 kali. Kalau semakin besar margin, maka harusnya semakin kecil jumlah marginnya. Nah, jadi cuma butuh 17. Apalagi kalau yang pakai 50 kali leverage. Hanya butuh mungkin sekitar 7 USDT. Jadi dengan modal $100, Anda sebenarnya hanya butuh 7 USDT sudah bisa open dengan resiko 10 risk per trade. Tapi ingat lagi, kalau margin kita terlalu kecil, kita kan nanti tradingnya juga nggak sustain. Ya, yang namanya trading itu kan nggak mungkin 5 kali langsung Anda bisa withdraw, Anda langsung bisa beli Ferrari, kan nggak mungkin. Gitu, Anda akan trading berbulan-bulan, makanya pakailah modal yang cukup, yang ideal, biar kalau Anda mengalami drawdown, teman-teman mengalami drawdown, teman-teman mengalami yang namanya loss, keliru, segala macam, masih survive, nggak bangkrut. Ya, tapi kalau menggunakan modal yang terlalu sedikit, bahkan ada yang punya mindset, depo aja nih, duit apa misalnya duit dapat bonus nih, dapat bonus 1 juta dia deposit langsung. Apa yang terjadi? Uang 1 juta itu nggak akan jadi apa-apa. Kenapa? Karena dalam prinsip trading itu bukan masalah modal, tapi yang dilihat itu adalah perencanaan. Orang bilang, oh ini nggak apa-apa, saya deposit 1 juta aja. Dan dia berharap bahwa 1 juta itu bisa memberikan dia profit. Salah, justru trading itu kalau modalnya salah perencanaan, yang ada nanti habis doang, habis cuma-cuma gitu loh. Ya, kenapa? Nanti saya jelasin teman-teman ya. Saya berikan nanti penjelasannya, kenapa modal yang terlalu kecil itu nggak baik untuk teman-teman trading, apalagi pemula. Bahkan yang senior pun nggak dianjurkan, kayak gitu ya. Nah, jadi di sini misalnya kita entry sini dan kita SL ya sama, kita tinggal input dan teman-teman tinggal hitung. Nah, kalau teman-teman hitung manual ya seperti yang saya contohkan tadi, teman-teman tinggal kalikan aja ya, leverage dikalikan dengan risk dikalikan dengan yang namanya persentase gitu. Nah, misalnya teman-teman menggunakan sell stop ya. Atau teman-teman nggak menggunakan sell stop, teman-teman menggunakan support resisten yang di break, ya udah teman-teman tinggal tandai area sini. Ya, kenapa tandai area sini? Karena di sini ada support, dan di sini potensi akan jadi resisten. Ya, basic breakout teman-teman ya, harga turun, naik, breakout, nanti dia retest turun lagi ya. Yaitu di area sini. Ya, ini basic di Google, di YouTube banyak sekali orang yang sudah mengajarkan metode atau teknik seperti ini, tapi apa teman-teman yang bikin saya sedih? Ya, trader-trader dari Indonesia kebanyakan, ini ya dari observasi saya, mereka gengsi menggunakan metode simple. Mereka gengsi banget menggunakan metode simple. Ya, yang ada dalam otak mereka adalah metode yang saya gunakan harus metode yang sangat canggih, yang sangat keren, yang orang lain nggak bisa ikutin. Apa yang menyebabkan mereka seperti itu? Karena mereka masih gengsi. Mereka belum fokus untuk making money, mereka masih fokus nyari yang namanya making famous. Ya, making famous. Jadi nyari ketenaran, nyari terkenal, nyari dikira keren. Ya, akhirnya apa? Mereka lupa bahwa tujuan awal mereka adalah untuk trading
untuk cari duit, cari untung, cari profit, ya, bukan cari ketenaran, ya. Dan bahkan mentor saya itu berpesan, kamu hanya punya 2 pilihan sebenarnya dalam hidup ini, jadi terkenal atau jadi banyak uang. Dan saya disuruh pilih salah satu, nggak boleh pilih dua-dua. Anda harus pilih salah satu, ya. Saya memilihnya, saya nggak butuh terkenal dan saya hanya butuh uang aja, butuh profit dan untung. Dan itu aja yang saya terapin, prinsip. Ya, jadi trading itu nggak usah kita cari yang sok keren nggak usah. Kita cukup gunakan metode yang simple, ya, dan Anda tidak menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk istilahnya tuh memandang market yang nggak jelas. Very simple, ya. Dan metode seperti ini tuh udah banyak di internet, bahkan sudah bejibun, ya. Setiap buku trading yang saya baca pasti selalu mengajarkan metode breakout, metode retest, metode retracement, metode pullback, ya. Area yang sudah di break akan dites di masa depan. Itu gitu-gitu aja pembahasannya, dan banyak orang, apalagi trader Indonesia yang saya perhatikan, belum terlalu suka dengan metode seperti ini. Mereka pengennya entry itu entry pucuk. Percayalah teman-teman, ketika mindset Anda ingin entry pucuk, Anda tidak pernah dapat pucuk. Kenapa? Kalau Anda tahu pucuknya di mana, Anda sudah jadi orang terkaya hari ini. Dan kalaupun ada trader di luar sana yang tahu pucuknya di mana, dia sudah jadi trader terkaya di dunia ini. Tapi kita tahu bahwa tidak ada satupun trader yang tahu pucuknya di mana. Gak ada lah. Market itu dinamis, market itu sangat random, ya. Dia naik, dia turun, dia pergi ke atas, ke bawah, terserah suka-sukanya apa. Kita mana bisa, kalau mindset kita, oh saya pengen dapat pucuk, pengen entry-nya di atas ini. Ya, jadi pengennya tuh dapat entry ujung seperti ini dan floating, langsung kayak jarum. Hebat sih kalau Anda bisa seperti itu. Tetapi lihat kenyataannya, ada nggak? Nggak ada. Ya, rata-rata trader hebat yang saya lihat, senior-senior saya, nggak ada tuh yang mindsetnya pengen dapat pucuk. Ya, bahkan saya trading juga nggak pernah tuh niat dapat pucuk. Yang saya tahu, ya, trading itu kita menentukan sesuai dengan planning kita, trading plan kita, entry di mana, SL di mana, resiko di mana. Kalaupun dapat pucuk, syukur. Tapi mindsetnya apakah tujuannya untuk dapat pucuk? No. Urusan dapat pucuk, ya itu terserah dia. Misalnya juga kita entry nih di triple top di sini. Dapat pucuk nggak? Iya mungkin, tapi kan dia naik dulu, agak tembus jauh. Ya, dia agak tembus jauh, baru dia turun. Mana saya tahu dia tembus jauh terus dia turun? Ya, mana saya tahu, bisa jadi apa? Dia naik dulu, baru dia turun. Ya, kan mana kita tahu? Gitu loh. Jadi, sebenarnya trading itu nggak terlalu ribet. Yang ribet itu adalah ego kita. Kayak gitu ya. Jadi, Anda bisa trading menggunakan sell stop, Anda bisa menggunakan metode breakout, bahkan kalau Anda ketinggalan, Anda bisa menggunakan sell stop lagi di sini. Ya, karena di sini ada support yang kalau dia di break, otomatis dia potensi akan tuh turun. Jadi sebenarnya nggak sesulit itu trading, nggak sesulit itu. Yang sulit itu kalau kita belum bisa menghilangkan egonya kita, dan kita itu masih punya mindset susah. Apa itu mindset susah? Mindset susah itu adalah Anda belum coba itu dalam jangka waktu yang lama, tapi Anda sudah komplain. Nah, itu mindset susah tuh. Anda belum coba metode yang diajarkan dengan baik ini dalam 3 bulan, 6 bulan, tapi Anda sudah komplain. Hanya karena Anda melihat bahwa ini nggak asik. Ya, itu masalah terbesar trader yang nggak akan pernah konsisten. Ya, dan saya itu sudah belajar dari kesalahan-kesalahan, ya, orang-orang yang trading dan berakhir bangkrut. Yang dimana adalah mereka tidak mau mencoba dulu, menjalankannya dulu dalam periode yang agak panjang untuk membuktikan bahwa ternyata seperti ini logikanya, cara kerjanya, dan mereka lebih sering komplain. Karena apa? Karena subjektivitas mereka yang mencari metode yang sangat asik. Ya, yang asik, yang keren, yang kelihatan ini tuh, saya bilang ribet, ya. Orang mungkin trading tandain ini segala macam, dikasih nama ini itu ribet. Ya, kalau saya udah saya tandain aja nih area, udah tandain dah. Tinggal tunggu dia breakout, pasang sell stop, ataupun kita nunggu di area breakout kita taruh sell limit sini. Nah, yang penting kita tahu kita SL di sini, terserah. Yang penting Anda sudah tahu target di mana, exit di mana, target di mana, udah. That's it. Yang penting Anda tahu trend. Yang paling penting itu sih. Yang penting tahu trend gitu. Kalau nggak tahu trend percuma juga. Kayak gitu. Dan yang penting apa? Trading itu jangan sampai Anda bingung, jangan sampai Anda pusing, apalagi ragu-ragu gitu. Nggak bisa ya. Jadi itu aja sebenarnya prinsip-prinsip trading yang membuat kita itu bisa konsisten. Dan saya dari dulu kayak gitu aja mindsetnya. Ya, jadi kalau trading sampai bikin kita pusing, kita bingung, kita stres, kita nggak jelas mau mikir kayak gimana, berarti kayaknya kita salah. Ya, kita salah paham, kita harus evaluasi dan jangan sampai itu mendarah daging dalam jangka waktu yang lama. Takutnya apa? Nanti Anda tidak sadar bahwa Anda sudah menghabiskan waktu yang terlalu lama, teman-teman, nggak ada perubahan nanti. Nggak ada istilahnya progress. Tradingnya masih seperti orang mabok. Tahu trading seperti orang mabok? Ya, nggak jelas. Ya, kayak orang mabok gitu, ngelantur. Nah, jadi nggak jelas, nggak punya reason yang jelas, dan nggak pernah istilahnya tuh mau backtest dengan baik dalam jangka waktu yang lama. Kayak gitu. Jadi kalau saya lebih prioritaskan untuk uji coba sendiri, dan ya metode yang saya omongkan di YouTube seperti ini sebenarnya sudah banyak di internet dan
dari pengalaman saya menguji coba ya jalan-jalan aja kok sampai hari ini nggak ada masalah gitu. Ya yang bikin masalah itu kan sebenarnya trader-trader yang baru datang dan sosokan jadi trader dan nggak tahu kenapa ya agak sedikit mabok juga kalau saya bisa bilang ya, ngelantur sana sini dan sebenarnya mereka sangat-sangat baru banget ngerti trading tapi seakan-akan ngerti semuanya. Ya dan ya biasa saja orang seperti itu memang dari awal saya trading tahun 2020 2019 akhir itu memang ramai dan ya mereka paling bertahan gak nyampe setahun dan itu akan hilang lagi dan nanti mereka datang dengan bentuk yang baru dengan segala macam pergimikan yang baru dan itu nggak akan pernah habis. Ya karena apa? Karena tujuan mereka adalah pengen cari terkenal tadi, famous tadi, bukan making money. Ya, real trader yang making money, mereka punya pemikiran yang simple, ya, yang konkret, yang jelas, yang gak ribet, ya, dan gak bikin pusing. Ya, turun-turun, naik-naik, breakout, retest, pullback, selesai. Ya, nggak usah rewel. Ya, yang penting kita tahu mekanisme. Gitu ya. Jadi yang penting tahu SL, kita tahu SL dan ya udah tinggal kita masukin ke kalkulator kita dan kita input dan ya udah kita tinggal tidur. Apalagi yang kita harapin? Ya, apa yang Anda harapin ketika Anda sudah pasang sell limit ya? Paling Anda nunggu bahwa harga itu naik, ngambil sell limit Anda walaupun mungkin Anda sudah pasang sell limit sini, dia mondar-mandir 1 kali, 2 kali, 3 kali baru turun. Ya, kayak gitu. Jadi kalau teman-teman itu misalnya sering mengalami seperti itu wajar ya. Karena kalau saya simpelnya ya orang yang trading pakai chart pattern apakah dia salah? Enggak juga selama dia paham ya. Seperti di sini mungkin teman-teman tahu chart pattern apa ini? Di sini ada impulse ya. Kemudian di sini ada koreksi dan breakout dilanjutkan oleh impulse ya. Jadi bentuknya seperti ini, koreksi bentar dan lanjut lagi ya. Orang bilang ini biasanya adalah bearish flag ya. Ada impulse, kemudian ada konsolidasi dan lanjut impulse lagi. Dan ini banyak sekali ya di YouTube, di Google ya, yang pasti Anda harus paham. Ya, yang penting Anda harus paham. Jadi, apakah chart pattern itu salah? Nggak juga. Selama Anda tahu cara pakainya, Anda tahu logiknya, itu enough, nggak ada masalah. Yang bahaya itu kalau kita menggunakan suatu metode tapi kita nggak paham. Dan akhirnya metode yang kita gunakan tidak akan pernah optimal. Ya, kayak gitu. Oke, last, tadi saya punya satu hutang ya, punya janji untuk menjelaskan kenapa modal terlalu kecil itu tidak bagus untuk pemula mulai trading. Oke, saya coba jelasin. Oke, di sini saya akan bikin satu skenario ya, adalah 2 orang. Trader A dan trader B. Oke. Trader A, trader B. Trader A memiliki modal ya, misalnya $200, 200 USDT. Trader B memiliki modal 2000 USDT. Resiko mereka sama. Ya, risk per trade-nya sama. Sama-sama 10 USDT, yang ini juga sama. Risk per trade-nya sama dengan 10 USDT. Tapi kenapa? Ya, saya lebih condong memilih trader B dibanding trader A. Karena saya berpikir dari resiko. Dengan modal 10 USDT, Anda hanya bisa bertahan 20 kali consecutive loss. Sedangkan dengan modal 2000 USDT, Anda bisa bertahan 200 kali consecutive loss. Beda. Kenapa? Karena pada saat Anda mulai trading awal-awal, seringkali akan banyak mengalami kerugian. Ya, baik itu kerugian yang bentuknya itu memang statik, yang memang bentuk loss-nya itu adalah seperti ini. Loss. Ada juga yang karena dia emosi, yang harusnya loss 20 kali bisa jadi 10 kali trading juga sama dengan loss-nya 20 kali, yang dimana dia menggunakan resiko 2 kali lipat. Ya, jadi 1 kali trading itu menggunakan resiko 2 kali lipat, atau orang sebutnya tuh kayak martingale kayak gitu ya. Bisa juga karena faktor emosi. Nah, dan itu kan nggak bisa kita tebak. Ya, gitu loh. Itu yang paling saya takutin. Nah, intinya apa? Kenapa modal kecil itu kurang bagus dipakai untuk trading? Ya, yang pertama adalah Anda akan mengalami yang namanya tuh emosi. Yakin saya. Kenapa? Bayangkan, loss 10 kali. Modal kita sisa 100 USDT. Sedangkan yang ini loss 10 kali. Ya, modal sisa 1900 USDT. Bandingkan logiknya, bandingkan psikologinya. Ayo. Trader B masih bisa tenang karena dia tahu dia masih punya 1900 USDT. Tapi kalau yang trader A, dia sisa 100. Dan pertanyaannya, karena dia punya ketakutan, punya keraguan-raguan, punya kecemasan, 100 USDT ini akan mempengaruhi pola pikir dia. Yang akhirnya apa? Dia trading dalam kondisi takut. Nah, jadi trading dalam kondisi cemas, takut, ragu. Apa yang dia takut? Loss lebih dalam. Sedangkan yang si trader B ini, ya trader B ini yang punya modal 1900 sisanya ini, dia nggak punya rasa takut, dia nggak cemas. Kenapa? Ya karena dia mikir, kalaupun saya loss 10 kali lagi, loss lagi lah, 10 kali. Dia masih punya 1800 USDT. Ya, akhirnya apa?
orang yang modalnya kecil seperti ini seringkali berakhir apa? Full margin. Seringkali berakhir apa? Berjudi. Dibandingkan dengan trader yang modalnya ideal. Terus ada yang bilang, tapi kan modal tiap orang beda-beda. Nah itu, karena beda-beda, ya, makanya trading ini nggak bisa bercanda. Ya, karena beda-beda. Ini gini, gimana ya? Kadang mindsetnya trader ini kadang ada yang kacau. Ya, justru kalau dari perspektif saya, karena trading ini punya resiko yang tinggi dan tidak mengenal siapa Anda, maka sebelum Anda trading, pastikan Anda punya persiapan yang matang. Makanya, daripada trading dengan modal yang terlalu kecil, mending Anda tabung, Anda trading mungkin pakai akun demo dulu. Sambil Anda memantapkan skill Anda, keterampilan Anda, backtest pelan-pelan, yaitu forward testing. Sebelum Anda menggunakan modal yang real. Jangan karena Anda gegabah, buru-buru, panas sendiri, karena iri lihat teman sudah trading akun real, teman-teman terjun asal-asalan. Apa yang terjadi? Ikut-ikutan orang, itu nggak akan pernah bisa bikin trader itu konsisten. Anda hanya terbawa emosi aja, karena ngeliat, oh ini teman saya hanya punya modal 500 sudah berani trading. Ngapain kamu ikut dia? Kenapa? Apakah temanmu profit akan membuat dirimu profit? Enggak. Apakah temanmu loss akan membuat dirimu loss juga? Enggak. Enggak ada hubungannya. Ya, tapi Anda berpikir bahwa jika kita mengikuti teman kita yang modal kecil aja sudah trading, kita juga bisa dong. Memang bisa. Tapi saat Anda menjalankan yang namanya bisnis trading ini, ya, itu realitanya 180 derajat berbeda dari teori. Ya, karena ada emosi dan emosi ini sifatnya individu. Ya, emosi ini sifatnya individu, nggak bisa dibagi-bagi. Ya, dan pertanyaannya gini, apakah jika teman Anda sukses, Anda juga akan berhasil? Belum tentu. Jadi kenapa ngikut teman? Ya, makanya saya selalu menyarankan saden-saden saya itu, ya, saya punya murid-murid itu, orang-orang yang belajar ya. Kita kalau mau trading, persiapkan dulu mental yang baik. Ya, persiapkan dulu rencana perdagangan, rencana trading yang jelas. Berapa modal yang sudah siap dipakai untuk berbisnis trading? Keterampilannya sudah siap belum? Pengalamannya sudah siap belum? Sudah ngerti resikonya belum? Emosinya sudah stabil belum? Itu dipastikan dulu di awal. Jangan ketika Anda sudah rugi, sudah bangkrut, sudah hancur-hancuran, babak belur, nangis-nangis, baru kapok. Ya, itu yang sering terjadi dalam dunia trading ini. Ya, tapi kalau saya ngomong kayak gini, banyak orang nggak mau trading. Ya, tapi ya kembali lagi, trading ini memang bukan untuk orang yang suka tergesa-gesa atau buru-buru. Trading ini punya resiko, tapi juga punya reward yang bagus. Nah, masalahnya banyak orang itu nggak bisa berpikir secara jernih bahwa sebelum mendapatkan reward, dia harus melihat bahwa ada resikonya. Nah, makanya trading itu kalau bisa, ya, jangan terburu-buru. Jadi daripada Anda trading dengan modal 100-200 USDT buang-buang duit, mending Anda tabung pelan-pelan. Ya, tabung pelan-pelan, mungkin 6 bulan, mungkin setahun, nggak apa-apa juga, karena trading juga nggak ada aturan. Anda bisa trading kapan saja, market tetap buka kok, nggak usah takut. Ya, jangan percaya kata orang, kamu nanti kalau nggak trading nanti ketinggalan. Nggak ada. Jangan percaya orang kayak gitu, omong kosong, jangan. Ya, teman-teman bisa mulai belajar hari ini, 6 bulan lagi baru trading. Nggak apa-apa. Nggak harus langsung belajar, terus seminggu kemudian trading. Nggak ada aturan. Ya, bahkan saya dalam mentoring itu, 4 bulan. 4 bulan itu baru selesai belajar, dan itu Anda harus mengalami yang namanya evaluasi, ya, melakukan yang namanya segala macam tugas-tugas yang saya berikan. Nggak bisa langsung lanjut trading. Kenapa? Daripada uangmu hilang cuma-cuma, mending bener-bener mantepin diri dulu, ya, mantepin banget mental kita, baru kita trading. Ya, biar apa? Biar duitnya nggak cuma-cuma hilang gitu loh. Karena kembali lagi gitu loh, uang yang kita pakai ini kan susah dicari, teman-teman. Saya masalahnya nyari duit susah gitu. Menurut saya nyari duit itu susah. Tapi nggak tahu, mungkin teman-teman yang nonton video ini mencari uangnya gampang, jadi gampang buang aja gitu, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau menurut saya nyari uang itu susah, dan untuk itu saya sangat yang namanya protektif banget gitu loh, sangat menjaga yang namanya uang saya, ya, karena mengikuti prinsip dasar uang gitu, harus dijaga. Jadi nggak mau uang saya itu hanya pergi begitu saja, ya, tanpa saya tahu kenapa. Jadi saya harus jaga uang saya harus benar-benar menjaga resiko saya. Nah, karena saya tahu bahwa kelemahan setiap trader itu adalah emosi, karena emosi bisa menyebabkan kerugian segala macam, ya makanya saya latihan dulu. Ya, saya belajar dulu pelan-pelan. Saya mengikuti yang segala macam diberikan oleh mentor-mentor saya gitu, yaitu dengan backtest dulu, melakukan forward testing dengan akun demo segala macam. Baru saya terjun langsung dengan modal yang sudah saya siap. Ya, makanya
saya nggak mulai dengan modal $100 dalam trading, nggak ada. Saya mulai langsung dengan modal ribuan, 10.000, 20 apa 2.000, 3.000, ya dengan modal beberapa puluh juta gitu. Kenapa? Ya karena nggak mungkin saya trading dengan modal 1 juta toh, ya ngapain? Mulai trading dengan modal 1 juta itu paling 2 hari habis juga. Ya, kebawa emosi dan segala macam. Tapi kalau saya mulai dengan modal yang agak besar, karena saya sudah punya backtest, saya sudah punya data backtest, saya sudah melakukan yang namanya forward testing di akun demo segala macam, saya tahu gitu. Ya, kalau saya masuk dengan modal 30 juta, ini kan nggak mungkin hilang, karena resiko saya mungkin satu hari hanya 150.000, 200.000 ya, 10 USDT atau 20 USDT. Jadi nggak akan hilang begitu saja. Tapi kalau saya mulai dengan modal hanya 1 juta, paling 3 hari loss semuanya habis. Dan itu akan menyebabkan mental kita berbeda reaksinya. Kita punya modal 30 juta, kita loss 1 juta, mental kita masih baik. Tapi kalau kita punya modal 1 juta dan itu hilang semua, reaksi dari psikologi kita berbeda karena kita merasa bahwa uang kita hilang semuanya. Itu beda. Pemikirannya beda, mindsetnya beda. Sinyal yang diterima otak berbeda. Itu yang namanya psikologi trading itu ya. State of mind ya, kondisi dalam pikiran. Nah, ya jadi saya belajar banyak baca buku karena saya tahu gitu, apa sih yang menyebabkan trader-trader itu kacau semua. Gitu. Dan itu yang saya coba bagikan dalam video YouTube saya itu. Ya, jadi semoga teman-teman paham ya mengapa trading itu jangan pakai modal yang terlalu kecil, takutnya Anda malah full margin segala macam kacau. Apalagi modal kecil pengen hasil besar. Itu dah pasti ujung-ujungnya kacau itu ya. Pengen 200 jadi 2000. Ini sering kali terjadi kan, 200 jadi 2000. Nah, jangan punya mindset seperti itu, percayalah, karena itu tidak akan pernah mendidik Anda. Cobalah Anda jualan konvensional, teman-teman, coba trader buka usaha konvensional, usaha normal, tradisional, coba jualan apa? Bisa nggak? Modal 10 juta jadi 100 dalam 2 bulan, 3 bulan. Susah kan? Nggak masuk akal kan? Ya itu. Trading juga sama. Ya, bahkan yang profesional, ya mereka itu mungkin rata-rata dalam per tahun 20-30%. Dan saya juga sekitar segitu ya, 30%, 25% setahun. Ya, karena kita trading itu mindsetnya bukan untuk beli Ferrari dan Lamborghini di tahun pertama gitu. Trading ini jangka panjang. Ya, jadi tahun pertama kita pengennya ada grow dulu. Nanti tahun kedua walaupun mungkin akan ada drawdown ataupun grow-nya dikit, nggak apa-apa. Yang penting dalam 10 tahun ya ini akan meningkat terus. Walaupun pelan-pelan. Ya, bukan yang baru tahun pertama itu langsung pengen kayak roket. Tapi tahun kedua nanti dia malah bangkrut MC terus. Kan kayak gitu. Jadi trading itu jangka panjang. Ya, asimetrik. Ya, semakin lama ya, maka semakin meningkat pelan-pelan pengalaman dan juga kita punya modal atau profit kita, keuntungan pelan-pelan. Ya nggak bisa yang baru tahun pertama langsung pengen kayak roket Elon gitu, langsung tembus bumi gitu, nggak bisa. Ya itu mindset yang salah. Oke teman-teman ya, mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang bagaimana cara mengatur position size untuk teman-teman yang trading di crypto futures. Ya biar teman-teman banyak yang nggak salah paham, karena saya juga membuat video ini karena saya melihat di beberapa sosial media itu banyak yang salah paham tentang margin leverage, dan saya melihat mereka menggunakan leverage yang wah begitu besar dan marginnya itu sampai merah gitu, sampai apa dapat surat cinta dari exchanger. Jadi saya harap teman-teman jangan seperti itu ya. Sayang banget duitmu hilang cuma-cuma tanpa reason, tanpa alasan yang jelas, tanpa satu keputusan atau decision yang jelas. Itu sangat-sangat merugikan ya, karena sayang banget, daripada uangmu kamu buang cuma-cuma, mending kasih ke orang yang membutuhkan aja gitu lah. Oke, itu saja teman-teman ya. Saya harap teman-teman paham dalam bagaimana kita membuat perencanaan untuk sebelum trading dalam pasar futures, yaitu menentukan margin, menentukan leverage ya, dan selalu ingat bahwa margin yang terlalu besar itu terkadang bagus, tapi kalau nggak disiplin juga pisau bermata dua. Dan teman-teman itu bisa menggunakan perhitungan manual ya. Tapi kalau untuk teman-teman yang mungkin sudah pernah belajar atau ikut mentoring di IGFX, teman-teman akan tinggal akses saja di website, dan udah teman-teman tinggal hitung manual dan gak usah pusing pakai angka-angka ribet, pusing, tinggal input 1, 2, 3 input, hitung, dan nanti akan muncul data, tinggal input manual lagi di Binance, tinggal sesimpel itu aja ya. Dan sebenarnya di Google itu udah banyak juga sih kalkulator sejenis, dan itu sebenarnya teman-teman bisa cari dan gunakan. Yang pasti apa? Trading itu kalau kita sudah punya niat yang baik dan usaha yang baik, kita komitmen, insya Allah biasanya akan dibantu oleh Tuhan, yang dimana diberikan ketenangan, diberikan yang namanya konsentrasi yang baik, dan rezekinya biasanya sih lancar gitu. Tapi kalau Anda trading dengan niat yang buruk ya, niat yang buruk yaitu dengan berjudi, full margin segala macam, berarti biasanya itu sulit Tuhan itu merestui ya. Jadi semesta itu sulit sekali merestui niat-niat buruk dari para trader yang kacau ini ya. Jadi Anda perbaiki juga niat Anda dengan trading
istilahnya sehat ya. Trader itu harus sehat ya. Trading itu yang harus masuk akal juga, punya logika yang baik juga sehingga hasil Anda juga lebih berkah. Oke, itu saja teman-teman ya. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Saya harap ini bermanfaat. Thank you so much. Bye bye.